اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, al-ikhwa wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia darinya. Salawat dan salam semoga terhaturkan dan tercurahkan kepada qudwah dan tauladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti dan mengikuti jalannya sampai hari kiamat. Al-ikhwa wal akhwat, azani Allah wa iyyakum. Pada malam hari ini dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat melanjutkan kembali pembahasan dari Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, karya Syekhul Islam Al-Imamul Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala, di mana pada malam hari ini kita akan masuk pada bab yang pertama di Kitabut Tauhid. Kata beliau, babu fadlut tauhid wa ma yukaffiru minadz-dzunub. Bab keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang terhapuskan karenanya. Bab keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang terhapuskan karenanya. Iya. Di sini beliau membawakan bab dan menyebutkan tentang keutamaan tauhid. Dan tauhid yang beliau maksudkan di sini adalah tauhid al-uluhiyah atau tauhidul ibadah. Telah kita sebutkan bahwa tauhid terbagi tiga. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah yang dinamakan juga dengan tauhidul ibadah, dan ada tauhid asma wa sifat. Di sini beliau menyebutkan bab keutamaan tauhid. Tauhid apa yang dimaksud? Tauhid uluhiyah, tauhid ibadah, yaitu ifradullah ta'ala bil ibadah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Nah, walaupun ketika disebutkan tauhid uluhiyah, maka terkandung di dalamnya pula tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Karena orang yang mewujudkan tauhid uluhiyah, maka dia mesti mewujudkan dua tauhid yang lain, yaitu tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Iya. Maka bab keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang terhapuskan karenanya, beliau bawakan bab ini tentu saja agar diketahui oleh setiap orang-orang yang beriman, dan tujuannya agar mereka semakin perhatian terhadap perkara tauhid ini, semakin memberikan motivasi dan dorongan kepada mereka untuk memahami tauhid, mengamalkannya dan mewujudkannya
dalam kehidupan sehari-hari, serta menjauh dari apa yang menjadi lawan dari tauhid, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau disebutkan keutamaan, ini maknanya dalam rangka untuk memberikan dorongan. Sama kalau misalnya kita menyebutkan fadailul a'mal, keutamaan-keutamaan amalan. Kita sebutkan amal ini keutamaannya begini, amal ini keutamaannya begini. Untuk apa? Untuk memberikan motivasi, dorongan supaya mau beramal. Karena terkadang manusia itu lebih bersemangat untuk beramal manakala dia mengetahui keutamaannya. Berbeda dengan yang tidak mengetahui keutamaan. Kalaupun dia beramal, maka motivasinya mungkin kurang, dorongannya mungkin kurang. Tapi tatkala disebutkan ini keutamaannya, maka itu akan semakin memberikan dorongan kepada kita untuk beramal. Nah, sama tatkala disebutkan di sini bab keutamaan tauhid. Untuk apa? Untuk memotivasi kita. Iya, supaya lebih mempermantap ilmu tentang tauhid, yang kemudian setelahnya dia amalkan dan dia wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dan inilah yang diinginkan dari pembahasan tauhid. Itu bukan hanya sekedar diilmui saja, bukan hanya sekedar diketahui saja, tapi tujuannya agar kita beramal dengan tauhid, agar kita mewujudkan dan merealisasikan tauhid tersebut dalam kehidupan kita. Iya. Maka di sini beliau menyebutkan dan membahas tentang keutamaan tauhid dan bahwasanya tauhid akan menggugurkan dosa-dosa. Iya. Kalau pada pembahasan sebelumnya di muqaddimah, tatkala beliau menyebutkan kitabut tauhid, kitab tentang tauhid, yakni terkait dengan kewajiban untuk bertauhid, keharusan untuk bertauhid. Dan beliau bawakan ayat demi ayat di dalam Al-Quran. Dan ayat pertama yang beliau bawakan adalah firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dalam surat Az-Zariyat ayat 56, bahwa tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Iya. Karena yang namanya ibadah tidak akan sah dan diterima kecuali manakala bersama dengan tauhid. Kecuali manakala bersama dengan tauhid. Maka di dalam bab ini beliau sebutkan keutamaan tauhid, yang mana bukanlah maknanya tatkala disebutkan keutamaan berarti perkaranya bukan menjadi wajib. Tidak. Karena sebagian orang terkadang memahami kalau disebutkan keutamaan berarti perkaranya sifatnya anjuran saja, sunnah saja, bukan wajib. Kita katakan tidaklah demikian. Penyebutan keutamaan itu tidak mengharuskan perkaranya menjadi sunnah atau sekedar dianjurkan. Iya. Karena keutamaan tauhid ini merupakan balasan dari orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sama tatkala disebutkan tentang keutamaan salat berjamaah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Salatul jamaah tafdulu salatal fadhi bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih utama dibandingkan dengan salat sendirian, dengan perbandingan 27 derajat. Nah, ini bukan memberikan makna bahwa salat berjamaah sudah pasti hukumnya sunnah. Walaupun terjadi khilaf para ulama, namun yang kuat bahwa salat berjamaah khususnya bagi laki-laki adalah wajib. Walaupun disebutkan keutamaan, maka itu tidak berkonsekuensi bahwa perkaranya menjadi sunnah. Tauhid adalah perkara yang wajib, bahkan dikatakan sebagai aujabul wajibat,
kewajiban yang paling utama dan utama. Kewajiban yang paling pertama dan utama, di mana seluruh amal kita tidak akan diterima kecuali manakala dilandasi dengan tauhid. Dan seorang hamba tidaklah bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali manakala dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam takarrubnya tersebut, tatkala dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini bab keutamaan tauhid. Kemudian tatkala disebutkan wa ma yukaffiru minad dunub, dan dosa-dosa yang terhapuskan dengan sebab tauhid tersebut. Ini kata para ulama mimbab atfil khas alal am. Yakni maknanya tatkala Syekh menyebutkan bab keutamaan tauhid, ini umum. Kemudian setelahnya wa ma yukaffiru minad dunub, dan dosa-dosa yang terhapuskan dengan sebab tauhid. Ini kan sebenarnya keutamaan tauhid juga. Tapi kenapa disebut lagi, diulangi lagi? Nah, karena kata para ulama, ini merupakan keutamaan tauhid, atau diantara keutamaan tauhid yang paling istimewa. Salah satunya bahwa tauhid akan menggugurkan dosa-dosa. Karena keutamaan tauhid itu sangat banyak. Nah, salah satunya yang beliau sebutkan di sini, yaitu bahwa tauhid akan menghapuskan semua dosa-dosa. Naam. Dan dosa-dosa yang terhapuskan dengan sebab tauhid ini disebutkan dalil-dalilnya oleh Syekh rahimahullahu taala di dalam bab ini. Naam. Dan beliau menyebutkan di dalam bab ini sekitar 5 dalil yang menunjukkan akan keutamaan tauhid dan bahwasanya tauhid akan menggugurkan dosa-dosa. Iya, kalau mungkin kita tahu ada amalan-amalan penggugur dosa, dan secara umum bahwa kebaikan akan menggugurkan dosa, karena Allah berfirman, innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menggugurkan kesalahan-kesalahan, yakni amal-amal baik akan menghapuskan dosa-dosa. Itu secara umum. Dan di sana ada amalan-amalan yang Nabi SAW sebutkan secara khusus sebagai amal penggugur dosa. Walaupun secara umum bahwa dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Nah, inilah yang langsung terbertik di dalam hati kita. Tatkala kita menginginkan pengguguran dosa, penghapusan dosa, dan dibersihkan dosa-dosa kita, maka kita diperintah untuk beristighfar. Kita diperintah untuk bertaubat kepada Allah. Tapi ternyata karena luasnya rahmat Allah, dosa tidak hanya diampuni oleh Allah dengan sebab istighfar dan taubat. Dosa tidak hanya akan gugur karena sebab istighfar dan taubat. Dosa bisa gugur dengan amalan-amalan, dan salah satunya yang paling utama adalah dengan bertauhid. Seseorang dengan bertauhid, dosa-dosanya bisa digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi ini menunjukkan akan keutamaan tauhid, akan keutamaan tauhid. Dan secara umum kita bisa mengetahui dari bab ini, Al-Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala menginginkan untuk membahas 2 perkara. Yang pertama, keutamaan tauhid secara umum, dan yang kedua, penjelasan bahwasanya tauhid di antara keutamaannya dia akan menggugurkan dosa-dosa yang ada. Dan ini dari keistimewaan yang ada pada tauhid. Tauhid menggugurkan seluruh dosa-dosa. Dan ini sangat banyak dalil-dalilnya.
Dan nanti Syekh akan bawakan hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala an, hadits qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bena Adam, wahai anak cucu Adam," kata Allah, "lau ataitani bi qurabil ard khataya." Andaikan kamu datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, "tsumma laqitani la tusyrik bi syai'a." Kemudian engkau datang kepadaku, la tusyriku bi syai'a, dalam keadaan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Lihat dosanya apa? Sepenuh bumi, menunjukkan betapa banyaknya dosanya. Tapi kalau dia menghadap kepada Allah dalam keadaan tidak berbuat syirik, tidak berbuat syirik berarti dia bertauhid, maka dikatakan la ataituka bi qarabiha maghfirah, niscaya aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Ini menunjukkan bahwa tauhid menggugurkan dosa-dosa. Dan juga tidak samar bagi kita hadis yang sering kita sebutkan, hadisul bitaqah, hadis kartu kecil, di mana seorang yang dipanggil oleh Allah pada hari kiamat, kemudian diperhadapkan kepada dia dosa-dosanya yang tertulis dalam lembaran-lembaran gulungan catatan yang satu saja sejauh mata memandang, dan dia punya 99 yang seperti itu. Dia merasa terlalu banyak dosanya sehingga dia beranggapan tidak ada lagi kebaikannya. Allah datangkan kebaikannya karena Allah Maha Adil. Namun kebaikannya hanya tertulis dalam kartu kecil. Tatkala diperhadapkan amal kebaikannya, dia pun mengatakan, "Ai Rabbi, wahai Tuhanku, untuk apa didatangkan amalku yang hanya tertulis dalam kartu kecil, kalau mau ditimbang dengan 99 lembar gulungan catatan dosa yang satu saja sudah sejauh mata memandang." Allah berfirman, "Al-yauma la dzulum." Hari ini tak ada kezaliman. Tetap ditegakkan timbangan, maka diletakkan 99 lembar gulungan catatan dosa di sebuah anak timbangan. Kemudian amal baiknya yang hanya tertulis dalam kartu kecil diletakkan pada anak timbangan yang lain, dan ternyata fatashatis sijillat wa thaqalatil bitaqah. Kartu kecil itu lebih berat, dan 99 lembar gulungan catatan tersebut ternyata terangkat seluruhnya ke atas. Dan tatkala dilihat amal soleh, amal kebaikan yang tercatat dalam kartu kecil tersebut adalah amalan yang merupakan sebaik-baik amalan, itulah kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Perhatikan bagaimana dengan tauhid dosa-dosanya yang sangat banyak diampuni dan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sekali lagi menunjukkan akan keutamaan tauhid dan bahwasanya tauhid akan menggugurkan dan menghapuskan dosa-dosa yang ada. Nah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sebagaimana kita sebutkan tadi bahwa sebenarnya keutamaan tauhid terlalu banyak. Selain bahwa tauhid itu menggugurkan dosa-dosa, tauhid itu juga dengan bertauhid seseorang akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Karena syafaat akan diharamkan bagi mereka-mereka yang berbuat kesyirikan. Jangan berharap dia akan mendapatkan syafaat dari Nabi SAW, orang yang berbuat kesyirikan. Iya. Kemudian dengan tauhid, derajat seorang hamba akan ditinggikan oleh Allah di dalam surga. Ini juga keutamaan tauhid. Derajatnya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Kemudian tauhid juga merupakan pilar penopang terbesar yang menjadi pendorong bagi seorang untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bertauhid, dia beramal karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, kalau dia beramal karena Allah, maka sama saja apakah tatkala dia beramal dalam keadaan dia sendirian ataukah disaksikan oleh orang banyak. Sama saja. Kenapa? Karena yang dia cari bukan pujian orang.
yang dia cari dan dia harapkan adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang tidak bertauhid. Kalau orang yang tidak bertauhid, ya, seperti orang yang ria dalam beramal, maka dia nanti baru mau beramal, entah itu salat, bersedekah, berzikir kepada Allah ketika apa? Ketika ada orang yang memperhatikan dirinya. Ketika ada orang yang memuji dirinya, baru dia mau beramal. Tapi kalau tidak ada orang, dia malas beramal. Dia malas untuk beramal. Iya. Maka ini adalah hal yang menjadi keutamaan tauhid. Makanya pernah disebutkan ada seorang, ya, yang dikatakan bahwasanya orang ini melaksanakan ibadah haji setiap tahunnya. Dan dia menunaikan ibadah haji, datang ke Mekah dalam jarak yang sangat jauh, dia tempuh hanya dengan berjalan kaki saja. Dia inginkan dari hal tersebut pahala yang sangat banyak. Karena apa? Tiap langkah kakinya dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu kebaikan dan yang akan mengangkat derajatnya. Maka berita orang ini pun tersebar bahwasanya dia menunaikan ibadah haji, berjalan kaki dari rumahnya dalam jarak yang sangat jauh. Dia tidak mau menggunakan kendaraan. Nah, maka orang-orang pun memuji dirinya. Orang-orang pun memuji dirinya. Dan dia terus melakukan amalan itu. Tiap tahun haji, dia tidak mau naik kendaraan. Dia tempuh dengan jalan kaki dalam jarak yang sangat jauh. Maka pernah suatu hari dia pun berpikir, karena di suatu malam tatkala dia sedang berada di rumahnya, di tengah malam, dan dia sedang lelap tertidur, maka ibunya memanggil dirinya. Ibunya memerintahkan dirinya agar mengambil air, supaya air itu diberikan kepada ibunya untuk diminum sama ibunya. Nah, mengambil air kemana? Hanya ke dapur. Maka mendengar perintah ibunya tersebut, dia pun merasa berat, merasa tidak sanggup. Iya. Padahal jaraknya sangat dekat. Jaraknya sangat dekat antara tempat tidurnya dengan dapur. Tapi betul-betul terasa berat bagi dia untuk mengambilkan air untuk ibunya. Maka dia pun berpikir, subhanallah, saya berjalan kaki dari rumahku ratusan ribuan kilometer, saya datang ke Mekah untuk haji. Tapi kenapa saya hanya sekedar mengambilkan air untuk ibuku, dan ini juga amal soleh, berbakti kepada kedua orang tua, tapi saya terasa berat. Dia berpikir, kenapa ini bisa terjadi? Maka dia pun tersadar bahwa ternyata yang menjadikan dia bersemangat untuk menunaikan ibadah haji dengan berjalan kaki, dia tempuh ribuan kilometer karena ada orang yang memuji dan memperhatikannya. Itu yang menjadi pendorong dia. Sementara pada saat ia disuruh sama ibunya di tengah malam dalam jarak yang sangat singkat, hanya berapa meter, dia berat. Kenapa? Karena tidak ada orang lain yang memperhatikan dirinya. Perhatikan, disinilah seorang dilihat bagaimana kemurnian tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa dari keutamaan tauhid itu akan mendorong dan menjadi pilar penopang bagi seseorang untuk melakukan amal ketaatan. Sementara orang yang berbuat kesyirikan, yang ria dalam beramal, nanti dia semangat untuk melakukan ketaatan kalau ada orang lain yang memperhatikan dirinya. Sementara muwahhid, orang yang bertauhid, maka dia tidak peduli apakah banyak orang ataukah sedikit orang, apakah pada saat dia sendiri ataukah di saat ramai, dia tetap beramal sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan. Karena memang yang dia harapkan hanyalah wajah Allah, yang dia inginkan hanyalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian dari keutamaan tauhid juga
Dan ini yang menjadi pembahasan kita di ayat pertama yang beliau sebutkan, bahwa orang yang bertauhid dia akan mendapatkan keamanan dan akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan keamanan dan akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita baca ayat pertama yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Kata beliau, wa qaulullahi ta'ala alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan firman Allah Ta'ala, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, dan mereka tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan. Wahum muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-An'am ayat 82. Surat Al-An'am ayat 82. Nah, maka ini dari keutamaan tauhid yang beliau sebutkan di sini, bahwa ternyata dengan tauhid seseorang akan menggapai keamanan dan akan mencapai petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu di dunia ataukah di akhirat. Iya. Dan bahwasanya tauhid merupakan amalan terbesar yang akan menggugurkan dosa-dosa seorang hamba, karena tauhid ini merupakan dasar, merupakan pondasi, merupakan perkara yang menjadi penentu sah tidaknya amalan kita, ada tidaknya amalan kita, diterima atau tidaknya amalan kita. Dan ingat, dari keharusan dan konsekuensi bahwa orang itu mendapatkan keamanan dan mendapatkan hidayah baik di dunia maupun di akhirat, keharusannya berarti dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Maka sesuai dengan judul dari bab ini, yaitu bab keutamaan tauhid dan bahwasanya dosa digugurkan dengan sebab tauhid. Karena orang yang mendapatkan keamanan mutlak, orang yang mendapatkan hidayah, maka sudah pasti dan sudah barang tentu dia akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita perhatikan ayat ini, ayat yang mulia yang menjadi dalil tentang keutamaan tauhid. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, entah dia laki-laki ataukah perempuan, asalkan dia beriman, siapa saja, dari kulit manapun dia, dari negara manapun dia, kapan dia beriman, masuk di dalam ayat ini. Kemudian tidak cukup sekedar beriman, walam yalbisu imanahum bizulmin, dan ia tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezoliman. Perhatikan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, orang-orang yang beriman, maksudnya keimanan di sini adalah mereka yang mentauhidkan Allah dan ikhlas dalam beramal ibadah karena Allah. Dia beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya sesembahan yang hak, yang mana dari keimanan tersebut akan tumbuh amalan-amalan baik di ucapan maupun di perbuatan. Makanya yang namanya iman bukan hanya sekedar amalan hati. Iman itu menurut Ahlus Sunnah adalah al-iqraru bil lisan, wal i'tiqadu bil janan, wal amalu bil jawarihi wal arkan. Iman adalah mengucapkannya di lisan, meyakininya di dalam hati, dan beramal dengan anggota badan. Yazidu bi ta'atir rahman wa yanqus bi ta'atis syaitan. Iman akan bertambah dengan ketaatan kepada Allah Ar-Rahman,
dan berkurang karena ketaatannya kepada syaitan. Ini iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya. Dan keimanan ini adalah modal yang akan menjadikan seorang hamba mendapatkan keberuntungan. Keberuntungan yang hakiki, yaitu mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti. Orang yang tidak beriman, maka dia tidak mungkin mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Orang yang tidak beriman tidak punya peluang untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang beriman, walaupun dia pelaku dosa besar, walaupun selama hidupnya dia banyak melakukan dosa-dosa, bergelimang dengan kezoliman, tapi dia masih beriman, masih punya peluang untuk masuk ke dalam surga. Sebaliknya, kalau ada orang yang tidak beriman, walaupun selama masa hidupnya dia adalah orang yang dikenal baik, murah senyum, suka membantu orang, tapi tidak ada keimanan pada dirinya, maka dia tidak punya peluang untuk masuk ke dalam surga. Kenapa bisa begitu? Karena memang syarat seseorang melakukan kebaikan yang itu akan dibalas di akhirat, manakala amal kebaikannya dibangun di atas dasar iman. Kalau tidak dibangun di atas dasar iman, jangan harap mendapatkan kebaikan di akhirat. Mungkin dia dapatkan balasan, tapi hanya di dunia saja. Sebagai bentuk keadilan Allah, orang yang baik dari kalangan yang tidak beriman juga mendapatkan balasan. Tapi balasannya di mana? Cukup di dunia saja. Di akhirat tidak dapat. Kenapa? Dia melakukan amal kebaikan tidak dibangun di atas dasar iman. Maka iman ini modal utama yang akan mengantarkan seseorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa tumbuh iman? Iman tidak akan bisa tumbuh kecuali manakala didasari dengan ilmu. Ilmu inilah yang mendasari iman. Ketika dia sudah berilmu, akan tumbuh iman. Tapi orang jahil, bagaimana bisa dia beriman? Makanya harus berilmu dulu, nanti baru dapat yang namanya iman. Semakin dia berilmu, semakin dia mantap imannya dia. Pelajari dan pelajari. Makanya orang yang menuntut ilmu ini akan menambah iman. Kenapa? Ilmu akan melahirkan iman. Makanya para ulama dahulu, ulama salaf, mereka biasa mengatakan, ayo kita duduk-duduk, natadzakar, kita saling mudzakarah, saling ingat mengingatkan, kita menambah iman dengan hal tersebut. Karena memang dengan hal tersebut iman itu bertambah. Dengan ilmu iman akan bertambah. Dan Allah mengatakan alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan dia tidak campur adukan iman mereka dengan kezoliman. Perhatikan jamaah sekalian, mereka tidak mencampur adukan iman mereka, maksudnya tauhid mereka, dengan kezoliman. Kezoliman ini apa? Kezoliman di sini maksudnya adalah apa yang menjadi lawan dari keimanan. Apa lawan keimanan? Kesyirikan kepada Allah. Ini maksud dari kezoliman dalam ayat ini. Iya. Makanya disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, riwayat Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, bahwa tatkala turun ayat ini, surat Al-An'am ayat 82, itu dirasa sangat berat oleh para sahabat, karena mereka memahami kezoliman dengan makna yang umum. Orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezoliman. Mereka kira kezoliman di sini umum, semua jenis kezoliman. Maka mereka merasa berat. Sampai disebutkan para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ayyuna lam yazlim nafsah ya Rasulullah, siapa dari kami yang tidak menzolimi dirinya ya Rasulullah? Artinya seorang itu kan akan terjerumus ke dalam dosa. Sementara dalam ayat, orang yang nanti mendapatkan keamanan dan hidayah, mereka yang tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezoliman.
Ya siapa di antara kita yang tidak berbuat kezoliman terhadap dirinya? Nah, karena sahabat memahami zolim di sini umum, padahal tidak demikian. Nabi jelaskan, kata Nabi SAW, laisal amru kama tadhunnun. Perkaranya bukan seperti yang kalian sangka. Perkaranya bukan seperti yang kalian sangka. Innamal muradu bihi syirk. Yang dimaksud dengan kezoliman di situ bukan kezoliman secara umum, tapi yang dimaksud adalah kesyirikan. Alam tasma'u, tidakkah kau dengar ila qauli rajulis salih, yakni Luqman? Tidakkah kalian mendengar ucapan laki-laki yang saleh, yaitu Luqman al-Hakim? Dalam surat Luqman, Luqman menasihati anaknya seraya berkata, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezoliman yang paling besar. Jadi Allah menamakan syirik dengan kezoliman, menunjukkan bahwasanya syirik juga adalah zolim. Zolim itu secara asal, secara bahasa, maknanya wad'u syai'i fi ghairi mawdi'ih. Zalim artinya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu namanya zalim. Kenapa syirik dinamakan zalim? Karena orang yang berbuat syirik, dia menempatkan ibadah bukan pada tempatnya. Nah, disinilah letak kezalimannya. Sesuai dengan makna kezaliman tadi. Zalim adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Syirik dinamakan zalim karena orang yang berbuat syirik, dia menempatkan ibadah bukan pada tempatnya. Harusnya ibadah itu kemana tempatnya? Kepada Allah. Nah, sementara orang yang berbuat syirik salah tempat. Harusnya ibadah kepada Allah, ini dia tempatkan kepada selain Allah. Maka dia telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menyebut di dalam Al-Qur'an, wal kafiruna humudz zalimun. Dan orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang zalim. Iya. Menunjukkan kepada kita di sini bahwa ternyata zalim itu ya sebenarnya punya makna yang sangat luas. Ulama membagi zalim terbagi menjadi 3. Ada azlamuz zulum, kezoliman yang paling zolim, kezoliman yang paling besar, itulah kesyirikan. Nah, inilah yang sesuai dengan ayat ini. Orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezoliman, maksudnya dengan kesyirikan. Ya, sebab kalau dimaknakan kezoliman secara umum terlalu berat memang. Iya, karena manusia ini tidak lepas dari yang namanya dosa. Ya kan? Kalau dipersyaratkan harus murni, tidak ada dosa, tidak ada yang selamat dari kita. Tidak ada mungkin yang mendapatkan hidayah dari kita. Kenapa? Semuanya jatuh dalam kesalahan. Tapi tatkala yang dimaksud adalah syirik, syirik saja, maka perkaranya lebih ringan. Ya kan? Oh, ternyata syirik. Berarti yang harus kita jauhi adalah syirik. Walaupun bukan artinya kita bergampangan dengan dosa-dosa. Tetap kita berusaha menjauhi dosa. Tapi siapa yang selamat dari yang namanya dosa? Tidak ada yang selamat dari yang namanya dosa. Nah, ini para jamaah sekalian. Ini jenis yang pertama dari kezoliman. Yang kedua, zulmul insan nafsahu. Kezoliman kepada diri sendiri. Menzolimi diri sendiri. Seperti apa? Orang yang beribadah berlebih-lebihan. Seperti dia puasa tidak mau berbuka. Ini zolim terhadap diri sendiri. Orang yang qiyamul lail tidak mau tidur. Ini zolim terhadap diri sendiri. Orang yang pengennya membujang tidak mau menikah. Ini zolim terhadap diri sendiri. Nah, dan yang ketiga adalah zulmul insan ghairahu. Kezoliman kepada orang lain. Nah, ini banyak bentuk dan contohnya. Iya, globalnya ada 3. Menumpahkan darah saudaranya, entah itu dengan membunuh atau memukulnya, mengambil harta saudaranya, entah itu dengan merampasnya, mencurinya, atau dia utang kepadanya baru dia tidak mau membayarnya, atau yang ketiga menginjak-injak kehormatannya, mencacinya, memakinya, merendahkannya, menggibahnya, dan lain sebagainya. Ini yang namanya zalim. Iya.
Dan seseorang tentu tidak diragukan manakala dia menafikan dan bersih dari 3 jenis kezaliman ini secara keseluruhan, maka dia akan mendapatkan keamanan yang sempurna. Dia akan memperoleh keamanan yang sempurna dan dia akan memperoleh hidayah yang sempurna. Naam. Jadi kalau misalnya keimanannya, ya, dia beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka hatta pun dalam maksiat, maka keamanan yang dia dapatkan adalah keamanan yang sempurna. Tapi kalau tidak demikian, dan kebanyakan orang seperti itu, maka dia tidak mendapatkan keamanan yang sempurna, tetap mendapatkan keamanan tapi naqis, keamanan yang kurang, tidak sempurna. Iya. Nah, ini seperti pelaku dosa besar. Dia melakukan dosa besar dalam keadaan dia masih beriman. Iya. Nah, dia mungkin aman untuk tidak dikekalkan di dalam api neraka, aman karena masih iman. Orang yang beriman selamat, aman, tidak akan kekal di dalam api neraka. Iya. Tapi dari sisi yang lain, dia tidak aman dari mendapatkan azab di awal kali pada saat dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Karena ada orang yang masuk surga langsung masuk surga. Ini keamanan yang sempurna. Ada juga orang yang masuk surga mampir dulu ke neraka. Setelah dibersihkan dosanya, baru dia masuk surga. Nah, kenapa? Karena kalau ada keimanan walaupun seberat biji sawi, Allah Subhanahu wa taala tidak akan tinggalkan ia di dalam neraka selama-lamanya. Akan masuk surga juga nantinya. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ulama menyebutkan ayat ini, surat Al-An'am ayat 82, sebenarnya ya berkaitan dengan kisahnya Nabi Ibrahim bersama kaumnya, yang mana Nabi Ibrahim mendebat kaumnya, yang disebutkan bagaimana Nabi Ibrahim, ya, disebutkan di dalam Al-Quran, ya, di dalam surat Al-An'am, perdebatan yang sengit antara Ibrahim beserta kaumnya. Dan masyhur ceritanya bagaimana tatkala kaumnya, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka sedang pergi sehingga kota ketika itu kosong kecuali hanya Nabi Ibrahim seorang. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Beliau mengambil kapak, kemudian beliau masuk ke dalam tempat peribadatan kaumnya menyembah berhala, dan beliau hancurkan semua patung-patung di sana. Yang beliau sisakan hanya patung yang paling besar. Beliau tidak hancurkan. Ketika kaumnya datang, maka mereka pun merasa kaget luar biasa. Kenapa Tuhan-Tuhan kita dihancurkan? Nah, sampai akhirnya mereka pun berdiskusi dan mereka menjatuhkan tuduhan kepada Nabi Ibrahim. Dan memang beliau yang melakukannya. Tatkala didatangkan ke Nabi Ibrahim di hadapan mereka, mereka tanya, "Wahai Ibrahim, bukankah kamu yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami?" Kata Nabi Ibrahim, "Silahkan kau tanya kepada patung yang paling besar itu." Ini Nabi Ibrahim ingin memulai debatnya. Diajak orang itu berpikir, iya, itu Tuhan yang kalian sembah, ngomong saja tidak bisa, bagaimana bisa menyelamatkan kalian? Iya. Sampai mereka pun berkata, "Wahai Ibrahim, kau ini sudah gila. Bisanya kau menganggap bahwasanya patung ini bisa berbicara?" Ibrahim mengatakan, "Kalian lebih gila lagi. Kalian sudah tahu tidak bisa bicara, kenapa kalian sembah?" Nah, akhirnya apa? Tidak bisa menjawab dengan hujahnya Nabi Ibrahim. Iya. Ada lihat bagaimana orang-orang kafir kalau sudah terjepit, mereka terkadang menggunakan kekerasan. Mereka langsung Ibrahim langsung kita lemparkan saja, kita bakar saja. Nah, karena sudah kehabisan hujah. Iya. Tidak bisa melakukan perlawanan terhadap hujah yang diberikan oleh Nabi Ibrahim. Mereka melakukan kekerasan. Demikianlah orang-orang terkadang, ya, kalau sudah habis hujahnya,
terkadang main kekerasan. Nah, dan itu didapatkan pada sebagian kelompok terkadang tidak bisa menjawab hujah dan argumen dalil-dalil, maka mereka main kekerasan. Wal iyadu billah. Nah, lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian dari sisi yang lain, mereka juga menakut-nakuti Nabi Ibrahim. Apa katanya? Ibrahim, nanti kau akan kualat dengan sesembahan-sesembahan kami. Nah, itu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada ayat wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafuna innakum asyraktum billah ma lam yunazzil bihi alaikum sultana. Naam, fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Kata Nabi Ibrahim, bagaimana bisa aku takut terhadap sesembahan-sesembahan yang kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Karena kaumnya Nabi Ibrahim menakut-nakuti Nabi Ibrahim. Katanya apa? Oh, nanti kau kualat nanti. Nah, ini keadaan sebagian orang-orang musyrikin juga pada hari ini. Ketika misalnya sesembahan-sesembahannya atau benda-benda yang dia keramatkan, kita bantah hal tersebut, kita jelaskan kesyirikannya. Apa katanya? Nanti kau kualat nanti. Nanti terjadi pada dirimu begini dan begini. Ini sudah ada sunnahnya pada orang-orang musyrikin terdahulu. Dia menakut-nakuti Nabi Ibrahim. Ibrahim, nanti kamu akan kualat. Iya. Maka Nabi Ibrahim dengan tegas mengatakan, bagaimana bisa aku takut? Aku tidak takut dengan sesembahan kalian. Iya. Kalian saja tidak takut tatkala kalian berbuat syirik kepada Allah, padahal tidak ada keterangan yang jelas di dalam hal tersebut. Maka mana dari dua kelompok ini yang berhak mendapatkan keamanan kalau kalian mengetahui? Lalu Allah Subhanahu wa taala jawab, alladzina amanu. Yang berhak mendapatkan keamanan itu siapa? Yang mereka beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kesyirikan. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Keamanan yang mutlak di dunia dan di akhirat, dan hidayah yang mutlak di dunia dan di akhirat. Yakni manakala dia betul-betul murni di dalam hal tersebut, ya, Allah Subhanahu wa taala jamin walaupun terkadang keamanan yang dia terima tidak sepenuhnya, tapi aman dari perkara-perkara yang akan mengekalkan dia dari api neraka. Dan dia akan tetap mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini mungkin yang dapat kita pelajari pada pertemuan malam hari ini. Semoga bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengokohkan tauhid kita dan menjadikan kita termasuk dari orang-orang yang senantiasa memurnikan ibadah kepada Allah dan menjauhkan dari kita dari segala bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.